Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk bacaan kata tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang menyesal ya, menghilang tanpa kabar ke kamu. Yang menyesal menghilang tanpa kabar ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya. Kalau energi bersama santai aja, oke? Kita lihat dulu, ada energi dari seseorang yang menyesal menghilang begitu saja dari kamu. Ada energi ancestor guides. Nah, sepertinya nih orang yang pergi gitu aja dari kamu ya. Mungkin gak pamit, mungkin ngilang, mungkin ghosting gitu ya teman-teman. Atau bahkan silent treatment kamu. Sepertinya banyak mendapatkan petunjuk ya, melalui mungkin firasat batin, mungkin melalui sinkronitas, mungkin melalui petunjuk-petunjuk dari alam semesta atau dari sosok yang mendampingi gitu ya. Hatinya itu jadi seperti nggak tenang, risau dan sebagainya ya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena mungkin sekali merasa bersalah ya, merasa bersalah dan mungkin jadinya nggak tenang gitu ya, atau mungkin justru ganjel karena mungkin ada unfinished business antara kamu sama dia gitu ya. Jadi seperti dia tuh hatinya terarahkan untuk menuju ke kamu atau selalu memikirkan soal kamu ya. Selain itu chemistry yang ada antara kamu sama dia itu adalah chemistry yang sangat kuat, chemistry yang sangat menggebu-gebu, hasratnya sangat kuat, hasrat saling tarik-menarik ya. Dan saat ini sangat mungkin banget dia itu sangat berhasrat sama kamu. Ada energi hasrat kerinduan, ingin bersatu, ingin berkoneksi gitu ya. Jadi chemistry itu kuat ya, kuat terasa dan mungkin hanya bisa dirasakan sama kamu. Ada energi storm atau unexpected. Artinya mungkin sekali, artinya koneksi ya, koneksi chemistry ini atau semua yang dia rasakan pada saat ini adalah sesuatu yang secara tiba-tiba datang ya. Tiba-tiba dia didera oleh perasaan kerinduan, oleh perasaan kangen, terus energinya banyak terfokuskan lagi ke kamu teman-teman ya. Itu adalah sesuatu yang mungkin saja tidak dia sangka-sangka atau tidak dia duga-duga ya, datang lalu menguasai energi dia. Dan selain itu teman-teman, ini juga bisa saja berarti bahwa chemistry antara kamu sama dia adalah sesuatu yang mungkin tidak dia duga akan dia rasakan sekuat itu ke kamu ya. Relationship kalian atau hubungan kalian tuh banyak situasi-situasi yang tidak terduga, perasaan-perasaan, emosi-emosi yang ada itu sebenarnya tidak terduga ya. Kalau yang aku lihat di sini tidak terduga ya. Dan ada energi kontrol ya. Jadi secara tidak terduga dia seperti tidak bisa mengontrol perasaan dia sama kamu, mengontrol energi yang sangat kuat ke kamu ya. Dan di sisi lain ini juga adalah sebuah energi di mana sangat mungkin kamu berdealing dengan situasi di mana kalian itu ada clash ego, ada tabrakan ego, ada gesekan ego. Kamu mungkin pengen ngontrol dia, dia mungkin kepingin ngontrol kamu. Kalian seperti ingin saling mengontrol, kalian seperti ingin saling nggak mau ngalah, pengen jadi dominan, itu juga sangat mungkin ya. Atau memang kamu berdiri dengan seseorang yang sulit untuk ditebak, sulit untuk dipetakan. Dia menyesal menghilang tanpa kata dari kamu karena sekarang dia merasakan energi union. Dia sangat ingin bersatu, sangat ingin terkoneksi sama kamu. Di sini ada energi ingin bersatu, ingin terkoneksi sangat kuat. Secara jiwa, jiwanya mencari keberadaan kamu, jiwanya ingin bersama dengan kamu, ingin terhubung ya. Itu yang terjadi saat ini. Lalu ada energi apa lagi antara kamu sama dia ya? Ada energi apa lagi antara kamu sama dia? Kamu berdealing dengan seorang divine maskulin ya, orang yang berenergi divine maskulin. Tapi di sini kalau Sora lihat mungkin saja adalah orang yang tertutup ya. Kamu bisa lihat gambarnya nunduk, tertutup, banyak hal yang dia tutupi, cenderung introvert, bisa saja ada sisi-sisi cuek gitu ya kalau yang aku lihat. Lalu orang ini itu kenapa sih Sora
ya, menghilang tanpa kata dari kamu, pergi tanpa kata dari kamu, atau nggak ngomong sama kamu. Karena di sini orang ini bimbang dengan keputusan yang mungkin mau diambil, ya. Keputusan tentang kejelasan hubungan, ya. Mau begini-begini ajakah hubungan? Mau ke arah mana hubungan? Mau lanjut atau udahan? Atau memilih kamu atau orang ketiga, orang ketujuh, orang ke-8, orang ketiga ini bisa saja juga mungkin ya, untuk yang belum mendapat restu antara kamu sama keluarganya. Atau mungkin harus memilih antara kamu dengan karirnya gitu ya. Misalnya kalau seandainya dia mau berkarir, mungkin ada ketentuan-ketentuan, dia harus gini, dia harus gitu, ada kewajiban ini, ada kewajiban itu. Kita kan nggak tahu ya, tiap orang beda-beda. Tapi di sini ada energi kebimbangan. Jadi sangat mungkin dia memilih untuk menghilang. Tuh. Ketika aku ngomongin kebimbangan, di sini penuh dengan confusion. Kamu memang berdiri dengan seseorang yang energinya labil, ya. Terus habis itu penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidakpastian, ya. Masih ngawang-ngawang banget, ya. Karena kalau ngomongin soal hubungan yang sudah serius, di sana akan ada tanggung jawab, di sana akan ada komitmen, di sana akan ada ekspektasi, ya. Yang mana kalau tidak bisa terpenuhi, itu akan jadi masalah yang lebih besar lagi, ya. Dan kebingungan ini juga mungkin saja ngomongin soal kalian punya mungkin sudut pandang yang berbeda ya. Kalian punya sudut pandang yang berbeda, kalian punya pemikiran yang berbeda, kalian mungkin juga punya mimpi yang berbeda. Jadi salah satu caranya adalah menghindar. Dia menghindar ya, karena dia bingung harus gimana kasih jawaban sama kamu. Respon dia dalam menangani masalah adalah menghindar, karena mungkin banget orang ini tidak siap terhadap namanya konfrontasi. Secara mentalitas mungkin tidak cukup kuat, takut, khawatir, males, dan sebagainya ya. Jadi menghindari konfrontasi ya. Lebih gampang kabur memang daripada ngelawan sesuatu ya. Karena kalau ngelawan kamu butuh tenaga, butuh pemikiran, butuh segalanya untuk dihadapi. Dan karena itulah dia menghindar dan menjauh dari kamu. Menjaga jarak baik secara fisik ataupun secara energi ya. Jadi ketika dia menjauh, kamu banyak juga yang mungkin memilih untuk tetap tidak mencari dia atau mungkin tidak mengejar dia ya. Karena mungkin banget kamu tahu bahwa dia menghindari kamu ya, dan kamu juga mungkin merasa kamu butuh waktu untuk mikir. Jadi nggak cuma dia yang butuh waktu untuk mikir, kamu juga butuh waktu untuk mikir teman-teman ya. Sebelum lebih lanjut kita lihat dulu siapa sih energi orang ini. Siapakah dia? Ciri-cirinya. Siapakah dia? The Chariot. Kalau aku lihat di sini orang ini energinya itu energi yang mencari keseimbangan ya. Jadi kamu sama dia mungkin banget punya energi yang sangat kontras ya. Kamu sama dia sangat-sangat berbeda. Misalnya dia pendiam banget, kamu lebih banyak bicara banget. Dia emosional banget, kamu tenang banget. Jadi di sini ada energi yang kontras ya. Orang ini punya ambisi untuk menjadi sukses dan berhasil ya. Mungkin saja dia itu dengan posisi merantau untuk pekerjaannya ya, atau dia sering traveling dalam pekerjaannya. Itu The Chariot. Di sini ada energi Six of Wands. Orang yang di lingkungan dia cukup terkenal ya, mungkin cukup banyak dijadikan role model. Kalau di dalam pekerjaan mungkin saja dia sudah punya cukup jabatan. Orang yang senang untuk dikagumi, orang yang senang untuk mendapatkan followers. Ada energi The Star. Kamu berdealing dengan seseorang yang punya banyak mimpi, punya banyak harapan. Dia mungkin saja bekerja dengan bidang-bidang IT, internet gitu ya. Dan sangat mungkin kamu juga kenalan sama dia itu dari sosial media, atau masih dari networking, atau dari jaringan kamu juga ya. Two of Pentacles. Orang ini sering tidak stabil, naik turun ya, khususnya kondisi keuangannya. Perjalanan hidupnya itu nanti membaik, lalu nanti memburuk. Dia situasinya naik turun banget lah ya, nggak stabil orang ini ya. Orang ini tuh juga sering dalam kondisi orang ini tuh yang jumlah uang atau situasi finansial dia sangat mempengaruhi perasaan dia. Ada energi Page of Wands. Secara usia atau secara pengalaman mungkin saja masih seseorang yang muda, masih berusaha eksplorasi ini dan itu. Kita lihat lagi ya, kenapa dia menyesali pergi tanpa kata dari kamu. Teman-teman, saya merasa bersalah dia kehilangan seseorang yang sangat tulus sayang sama dia. Ya, saya merasa bersalah. Dia sangat kangen energi kamu yang sangat tulus sayang sama dia. Kamu juga mungkin mengayomi dia. Kan dia punya rasa ingin tahu ya. Di Page of Wands ini dia punya banyak keinginan, punya banyak hasrat, dan kamu tuh punya energi yang mengayomi dia. Ya.
Selain itu, ya, kamu juga punya energi, dia juga punya, kamu punya energi yang memicu atau memancing dia untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih bijak. Kesadaran dia secara energi yang lebih tinggi itu ada, ya, jadi aktif gitu energinya, karena kamu banyak mungkin menaruh manifestasi, mendoakan dia, mengirimkan dia energi-energi positif. Jadi kenapa dia bisa seperti ini, itu semua adalah karena ada energi secara jiwanya, secara spiritual dia berproses, ya. Dia sangat rindu untuk bisa berkomunikasi sama kamu, ya. Karena kalau sholat di sini sudah lama tidak berbicara, sudah lama tidak ada komunikasi, dia sangat merindukan komunikasi. Dan dia itu tidak bisa lepas gitu ya, kenangannya, memorinya dia soal kamu, soal apa yang sudah terjadi di antara kalian ngapain aja, pergi kemana aja, ya. Itu jadi memori yang terus berkutat di kepalanya dia, dan dia sangat rindu gitu ya. Dan sangat mungkin kerinduan itu juga lah yang mendorong batinnya dia ingin berkomunikasi sama kamu. Karena beberapa dari kalian, mungkin tidak semua, itu berkomunikasi secara telepati atau secara batin ya ke dia gitu loh. Bahwa ada energi kerinduan, ada energi merasa bersalah, karena dia sendiri menyadari dia yang menyabotase atau menghindari adanya masalah dalam hubungan kalian. Dia yang memilih untuk menyabotase gitu ya. Sekarang kita lihat dulu, sebelum aku buka yang ini, kita lihat dulu ada apa sih selain dia bingung soal keputusannya dia, ya. Kita lihat ada apa lagi yang menjadi kunci dalam hubungan kalian tuh, ada apa. Di sini banyak Five of Cups ya. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini merasa di satu sisi energi pesimis, karena mungkin banget dia itu merasa banyak kegagalan, banyak impian-impian dia yang belum bisa dia penuhi, atau juga impian kamu atau ekspektasi kamu yang dia merasa belum bisa terpenuhi, ya. Dia di sini banyak mengalami kekecewaan karena mungkin banget hidup dia tidak berjalan dengan mulus, banyak hal yang mungkin belum bisa dia raih gitu ya. Sehingga di sini juga penuh dengan energi yang emosionalnya menjadi bimbang karena keadaan tidak stabil, emosionalnya bimbang ya. Tuh. Karena memang di sini dia punya banyak sekali pertimbangan ya. Karena mungkin banget dia merasa belum bisa seimbang dengan kamu. Mungkin kalian punya perbedaan situasi keuangan, kalian punya perbedaan status sosial, perbedaan vibrasi, energi, kedewasaan dan sebagainya ya. Sehingga kalau soal di sini dia pertimbangannya itu jadi banyak gitu ya. Karena mungkin banget dia merasa dia belum bisa setara dengan kamu ya. Dan di sini ada energi change ya, ada energi perubahan ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini banyak terjebak dengan pola-pola yang berulang. Jadi artinya mungkin banget yang masalah terjadi dalam hubungan kalian atau kendala yang dihadapi itu adalah pola-pola berulang gitu ya. Pola-pola berulang, dan dia menyadari ketika tidak ada kamu, tidak ada energi harmoni yang bisa membuat dia stabil ya. Karena kamu banyak membuat dia membawa energi keseimbangan. Dia tipe yang ngikutin arus, tapi lama-lama kalau ngikutin arus ke bawah arus gitu ya. Kamu yang menjadi penyupport dia. Ketika kedewasaan batin itu sudah didapatkan, ada energi pemicu untuk transformasi. Di sini ada energi seseorang yang ingin berubah arah. Mungkin sebelumnya dia memilih untuk mundur, memilih untuk nggak sama kamu gitulah ya ibaratnya. Memilih untuk mundur. Kali ini dia ada energi perubahan. Ya, tadinya dia memilih untuk menjauhi kamu, tapi karena ada energi pesan batin, ada memori kenangan, ya. Dia itu teringat bahwa dia harus ada perubahan, transformasi ke arah yang lebih baik kalau dia mau hidupnya dia bisa ada harmoni, ya. Selain ada rasa bersalah, dia terkunci dengan kenangan. Di sini juga energi berproses dengan kamu menjadikan dia itu banyak proses untuk growing, bertumbuh, belajar gitu ya. Ini jadi gini, energi kamu itu membawa dia kepada transformasi gitu ya. Kita lihat. Apa sih energi terbesar yang mempengaruhi dia ke kamu? Kamu punya energi strength, teman-teman. Energi kelembutan, energi kesabaran, cinta tanpa syarat, mengerti, memahami, kelemah lembutan ya. Jadi kamu pribadi yang lemah lembut. Justru ketika kamu lemah lembut,
kamu bersabar, kamu menerima gitu loh ya. Terus habis itu energinya kamu juga menyupport, di sanalah terasa sekali energi yang saling mengisi. Selain itu ada energi two of wands ya, ada energi dari kamu tuh membantu dia untuk bisa menata segalanya. Ya, kamu membantu dia untuk mempersiapkan masa depan. Kamu mungkin kasih tauin dia gini loh, kamu tuh harus gini, harus gitu. Kamu jadi motivasi terbesar buat dia sebenarnya ya, menjadi energi juga support buat dia. Dan dia mungkin sekali tersadar bahwa ya, aku tidak bisa mendua terus, tidak bisa terus-terusan tidak tegas gitu ya. Jadi kamu tuh kayak kasih dia energi, dia harus berubah gitu ya. Dia harus berubah, dia harus mentransformasi hidupnya, kalau enggak dia akan terus berkutat dengan masalah yang itu lagi berputar-putar di sana. Terima kasih tulus mencintaiku dan menerimaku tanpa syarat, tidak pernah kutemui cinta lain sepertimu. Nah, dia mulai menyadari kalau cinta tanpa syarat dari kamu tuh besar banget. Gak ada cinta yang lain yang sebesar kamu atau sama vibrasinya seperti yang dia rasain. Aku menghindar bukan karena aku tidak peduli, aku hanya belum mampu menghadapimu ya. Jadi dia ngindar juga karena belum siap untuk ngadapin kamu, kasih penjelasan sama kamu ya. Makanya sebelumnya dia menghilang. Aku berlindung di balik playing victim, sibuk menyalahkanmu atas segala situasi ini. Dia mau minta maaf karena dia pernah menjadi seseorang yang seolah-olah dia yang salah, tapi dia yang jadi korbannya. Dia memutarbalikkan segala sesuatu seolah-olah kamu yang salah ya. Itu kan energinya sangat berat ya. Maafkan aku yang telah menyia-nyiakan segala pengorbanan yang kamu berikan. Dia pernah nyanyain ya, kamu udah berkorban banyak buat dia, material atau non material, dia malah sia-siain. Dia menyesal. Aku tersadar aku belum siap terhadap tanggung jawab. Masa depan masih penuh kabut dalam penglihatanku ya. Jadi dia sadar dia belum siap sama tanggung jawab ya sebelumnya, makanya memilih menghindar. Saat ini aku benar-benar terpuruk, berpura-pura tegar ya, padahal hanya sisanya harga diri aja. Apakah masih layak aku mendampingimu, seorang pecundang yang terlalu sering menyakitimu? Dia sebenarnya rasa insecure. Aku masih pantas nggak ya buat kamu? Karena dia merasa dia adalah pecundang ya, pengecut, nggak berani ngadepin masalah, menghindar gitu ya. Tapi kan setiap orang berproses teman-teman. Mungkin kamu lebih bahagia tanpa hadirnya aku cuma merusak kebahagiaanmu ya. Di satu sisi dia ngerasa dia nggak cukup baik buat kamu. Aku pikir tak mengapa kehilanganmu, tapi ternyata hampa dan penyesalan yang kutemui sesudahnya. Jadi dia nggak siap nih kalau harus kehilangan kamu. Ya, nggak siap. Aku belum punya cukup keberanian untuk jujur mengakui semua kesalahanku. Aku memilih untuk bersembunyi. Jadi bersembunyi juga karena menghindar, takut ngakuin salah. Tolong tunggu sebentar lagi. Nah, ini orang yang sedang masih butuh waktu. Dia minta kamu menunggu karena dia sedang berjuang melawan segalanya. Pikiran, hatinya yang lagi nggak menentu. Jadi dia lagi berjuang untuk ngebuat diri dia bisa jadi lebih tegas gitu loh. Dia bisa jadi lebih tegas, berproses untuk bisa jelas dan tegas ke kamu teman-teman. Fulfillment wish, tapi sangat mungkin apa yang kamu harapkan dalam hubungan ini akan jadi kenyataan. Ya, mungkin kamu bermanifestasi, berharap dia kembali, bersatu kembali, ya. Ada seseorang yang awalnya dingin ke kamu, tapi akan datang, ya. Kalau surat di sini, awalnya dia dingin sama kamu, ya. Karena energi kamu yang kuat, ya. Energi kehangatan kamu pada akhirnya membawa dia kembali ke kamu, teman-teman. Akan ada celebration, akan ada kebahagiaan. Perayaan sama-sama, berakhir sama-sama, ya. Hanya ini memang masalah perjuangan ego. Kamu berdiri dengan seseorang yang sadar dia banyak ego, nggak mau kalah gitu ya. Jadi dia sedang berjuang untuk itu semua, belajar, berproses gitu ya. Di satu sisi juga sedang berjuang tentang masalah finansial yang lagi sedang naik turun banget. Itu yang aku lihat di sini. Nasihat buat kamu. Teman-teman, ada energi the world atau energi komplit, energi dari semesta ya. Banyak hal yang sedang terjadi sama kamu pada saat ini. Saatnya meminta petunjuk dari semesta. Sorry. Tapi ini jelas ya, energi dari seseorang yang
Memang bisa jadi pasangan jiwa kamu, pasangan rasa kamu, karena memang kamu berdiri dengan Two of Cups, pasangan jiwa. Ini memang adalah energi persatuan dari alam semesta, ya. Ada Queen of Pentacles, ini memang ada perjuangan untuk mempertahankan hubungan ini, ya. Tapi yang pastinya ada persatuan untuk bisa sama-sama, dan di sini ada energi Queen of Pentacles, ya. Energi untuk bisa bersama-sama diperjuangkan, ada sesuatu yang berharga di sini, ya. Jadi memang salah satunya energi kamu yang akan banyak mungkin mengajari dia, banyak memproses dia. Tapi ini pasti adalah hubungan dari semesta. Jadi kedatangan orang ini pun adalah bagian dari rencana semesta. Itu yang terlihat. Oke? Kita akan lihat zodiak yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti ini, ya, mau ketemu langsung sama Sora boleh, yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti di video ini, aku buka kartunya, kalian teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti apa. Oke. Bisa diulang-ulang nontonnya, khususnya buat kalian yang sibuk, mungkin berada di luar negeri atau di luar kota, atau walaupun sekota sama Sora juga sibuk banget, ribet janjian waktu karena waktu kosongnya nggak jelas. Silahkan boleh pakai paket video, atau kepingin untuk belajar tarot sendiri, ada panggilan buat belajar, boleh banget. Siapa tahu kita berjodoh, ya. Atau ada teman-teman di sini yang kepingin untuk baca bazi, ya. Bazi itu adalah jalan hidup sendiri dengan struktur yang jauh, sangat detail dan mendalam, ya. Silahkan Sora tunggu. Oke, kita cek sekarang Sun, Moon, Rising. Libra, Virgo, Aquarius, Sagittarius, Taurus, dan Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke. Teman-teman, ya, saatnya berproses di 2025 ini. Teman-teman boleh perbanyak meditasi, banyak beribadah, mendekatkan diri sama yang di atas, biar vibrasi kamu makin bagus, ya. Teman-teman yang mau di healing juga boleh, yang punya masalah dengan trauma, sakit fisik atau mental, ya, silahkan, ya, nanti diarahkan. Atau kalau mau belajar juga bisa sih sama gurunya Sora. Aku bukan marketing, aku hanya membantu, ya. XYTBN ZFERU HAMUPG 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu personal readingnya, Sora tunggu belanjanya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel Sora yang Tarot. Bye-bye.